Halo, apa kabar? Oke, jadi di video kali ini saya akan kasih lihat gimana sih saya memilih anti gores yang paling nyaman untuk smartphone saya. Karena saya itu adalah tipikal orang yang nggak suka pakai tempered glass. Dulu saya pakai tempered glass, cuman karena kalau pakai tempered glass itu sering banget ya kendalanya mudah pecah. Ya dikit-dikit kayak ujungnya ketekan dikit itu retak, dan saya tuh orang yang paling nggak suka pakai smartphone yang udah ada retakan gitu di anti goresnya. Itu ganggu banget buat mata saya. Dari sini saya bakal coba ya pilihin anti gores untuk iQOO Z9 saya ini. Tapi ini sebenarnya nggak terbatas buat iQOO Z9 doang, bisa buat smartphone apa aja. Dan sebenarnya untuk iQOO Z9 ini kan udah ada anti gores bawaan. Cuman anti gores bawaan tuh ya kita nggak bisa ngarep banyak lah ya, karena ini baru dipakai sekitar seminggu atau 2 minggu gitu udah banyak banget goresan, dan juga untuk feeling swipe-nya tuh kurang enak karena dia keset. Dan di video ini saya bakal nyobain ya 5 jenis anti gores dari Phonemi. Jadi buat kalian yang mungkin belum tahu Phonemi itu brand lokal yang cukup banyak nyediain aksesoris smartphone, utamanya itu adalah anti gores. Saya sendiri sih pelanggan lama ya sebenarnya dari Phonemi, udah sejak 4-5 tahunan yang lalu. Saat itu sih yang saat itu yang paling umum produk mereka itu adalah hydrogel. Tapi sekarang produk mereka tuh udah banyak banget. Dan kalau lihat di marketplace itu kayaknya udah kejual 37.000 lebih. Itu mantap banget ya penjualannya. Jadi nanti bakal saya cobain nih satu-satu kelima anti gores ini. Nanti bakal saya ceritain juga dari kelima anti gores ini mana yang paling saya suka. Dan yang akhirnya itu tuh saya pilih untuk beberapa smartphone saya. Jadi bukan cuman si iQOO Z9 doang. Sebenarnya juga udah saya pakai di Google Pixel 7 juga. Dan ngomong-ngomong soal Phonemi, jadi mereka itu cukup banyak ngasih garansi dalam produk mereka. Garansi yang pertama adalah garansi pemasangan. Jadi kalau kita pasang produk dari Phonemi ini lalu gagal, itu tinggal hubungi aja adminnya, nanti itu bisa diganti ya. Itu ada tata caranya, tinggal lihat aja. Terus garansi yang kedua itu adalah garansi presisi. Jadi sebenarnya Phonemi ini bisa kita custom. Jadi kita tuh bisa pesen ya untuk produk apapun, anti gores apapun, itu tinggal chat aja ke adminnya atau di Tokopedia, itu tinggal tanya itu kita tuh butuh anti gores apa, dan ketika tidak presisi itu tuh bakal diganti. Tenang aja, saya udah pengalaman waktu pesan buat Nothing Phone 2a. Karena di Nothing Phone 2a itu kan waktu kemarin jarang banget ada anti goresnya di pasaran, dan yang bersedia bikinin itu adalah Phonemi doang. Saya kontak adminnya, kalian bisa lihat chatnya di sini. Terus mereka oke untuk bikinin, dan ternyata di percobaan pertama itu kurang presisi, kayak lebih panjang sekitar 0,1 mili. Kemudian saya minta direvisi, dan besoknya itu mereka udah kirimin anti gores penggantinya, dan itu tuh jadi presisi banget. Nah, jadi kalau kalian mau pesan anti gores apapun, banyak lah ya pesanannya, bisa buat smartphone, buat tab, atau buat head unit mobil, itu juga bisa. Jadi pokoknya intinya kalian tinggal kontak aja si sellernya itu lewat marketplace. Oke, itu jadi sekilas saja untuk introducing dari si Phonemi ini. Sekarang kita langsung cobain, yuk pasang kelima anti gores ini. Let's go. Oke, jadi dari kelima anti goresnya ini ada beberapa tipe. Ada yang anti spy, lalu ada yang flex glass, lalu ada flex glass tapi yang versi matte, lalu ada hydrogel anti spy, dan yang paling basic ini hydrogel yang biasa. Oke, langsung aja ya, saya akan coba dulu dari yang paling basic lah ya, si hydrogel yang biasa ini. Nah, jadi kalau di dalam paket penjualannya sih ini seperti biasa lah ya, ada tisu-tisu, lalu ini stiker buat ngelap debu, lalu ada scraper ya, nanti buat gosok-gosoknya, dan juga ini instruksi pemasangan, dan juga ada beberapa catatan. Ini penting buat dibaca dulu ya, kalian wajib baca. Terus, dan ini ada 2, jadi ya kalian bisa pesen aja ya, ada yang 2 pack isinya, ada yang 1 pack kalau nggak salah saya, nanti cek aja untuk link pembeliannya saya taruh di deskripsi. Nah, ini bakal langsung saya pasang aja ya di iQOO Z9, si hydrogelnya itu ya anti gores bawaannya, cabut aja. Nah, anti gores bawaan tuh kan segini tipis, terus yang nggak bagus juga. Dan tentu bersihin dulu ya. Ini ada 2 tipenya, yang wet sama dry. Tentu yang wet dulu, nanti habis itu baru dikeringin pakai yang dry. Dan setelah saya lihat-lihat, sepertinya sih nggak ada bekas debu yang tersisa. Tinggal ikutin panduan aja, di sini ada nomor 1 dan ada nomor 2. Ya, jadi nanti ini kita bakal cabut aja dulu yang nomor 1 tentunya.
Oke, kalau udah cabut yang nomor 1, ini tinggal ditempel aja begini. Dipas-pasin. Ini agak miring dikit, ya angkat aja lagi nggak apa-apa. Oke, ini udah pas. Langsung aja kita gosok pakai scrapernya. Oke, kalau udah ini tinggal diangkat aja. Seperti ini. Dan tinggal digosok kayak gini. Set, tinggal digosok-gosok aja. Dan kalau udah ini tinggal dicabut aja si lapisan yang berwarna hijaunya ini ya. Warna hijau ada tulisan angka nomor 2 ya. Tinggal dicabut aja pelan-pelan. Nah, setelah beberapa percobaan akhirnya dia mau juga keangkat kayak gini dan ya ini beres. Nah, ini menyisakan sedikit gelembung ya. Ini untuk hydrogel hal yang sangat wajar ini ada gelembung kayak gini. Makanya di kertas panduan ini saya bilang tadi wajib dibaca. Karena ini di kertas panduan ada tulisannya. Nah, di sini kelihatannya bubble atau garis putih akan hilang dalam waktu 12 sampai 48 jam. Jangan buru-buru dicabut dan berpikir bahwa itu gagal. Itu ditunggu aja karena emang pengalaman saya sih nanti dia si bubble-nya akan hilang sendiri. Saya coba dulu untuk gosok ya. Ya ini udah oke. Nah, kelebihan pertama yang bakal saya ceritain dari hydrogel ini karena saya adalah langganan pengguna hydrogel lama. Yang paling enak dari hydrogel ini tuh dia tipis dan juga licin. Jadi feel swipe-nya tuh bakal enak banget. Dan untuk hydrogel sendiri terhadap fingerprint in display itu akan aman-aman aja, bakal saya cobain ya. Tuh, fingerprint in display-nya juga performanya tetap cepat dan lancar ya. Jadi kelebihan dari si hydrogel ini dia tipis, jadi enak banget buat di swipe. Kayak gini, enak. Dan untuk ketahanannya, dia sebenarnya secara ketahanan anti gores itu agak sedikit kurang. Jadi nanti kalau misalnya saya coba seperti ini ya. Nah, ini kalau saya gesek-gesek atau saya gosok-gosok kayak gini, dia akan ada sedikit garis. Agak susah ya. Ada sedikit garis tersisa ya. Paling umum kan misalnya kita taruh smartphone kita di saku itu tergores sama kunci. Nah, di sini dia sedikit ada goresan. Cuman lagi-lagi baca buku panduan. Dia akan self healing namanya. Nah, di sini tertulis ya, contoh jika permukaan hydrogel bertanda kena kuku akan pulih dalam waktu 48 jam. Jadi nanti dia akan hilang dengan sendirinya si garis ini. Ini salah satu kelebihan hydrogel yang paling saya suka. Oke, kita pindah ke yang berikutnya. Yang berikutnya itu adalah flex glass. Nah, untuk flex glass di sini yang paling mantap menurut saya karena dia punya kekuatan seperti kaca, seperti tempered glass, tapi dia tidak akan pecah. Kalian bisa lihat ya. Kenapa dia disebut flex glass? Karena ditekuk-tekuk gini juga dia tidak akan pecah. Dan dia punya kekuatan terhadap goresan itu sampai dengan 9H. 9H itu ya pada umumnya seperti tempered glass. Oke, langsung aja bakal saya pasang ya. Saya nggak perlu terangin lagi karena cara pasangnya lebih kurang sama aja. Dan di sini saya nggak bakal bersihin lagi ya karena kan tadi baru nyabut si hydrogel jadi harusnya masih sangat bersih. Oke, untuk yang nano glass ini udah kepasang dan dia juga ini tuh cakep banget ya. Bentuknya tadi seperti yang saya bilang dia itu kayak kaca tapi sebenarnya tidak. Dan bikin dia itu punya ketahanan yang oke banget terhadap goresan. Nih kalau digini-giniin itu nggak ada bekas sama sekali. Ini mantep ya. Tuh. Susah saya nunjukinnya. Ya emang nggak ada goresan gitu. Mau nunjukin apa juga. Mantap. Dan untuk fingerprintnya juga bakal aman. Kalian bisa lihat ya. Fingerprint readernya ini mantap. Terus secara flex glass itu dia feel-nya enak ya. Licin. Terus dipakai buat nge-swipe-swipe tuh udah pasti enak. Terus dipakai buat ngegame juga aman. Secara sidik jari juga dia tidak terlalu gampang nempel. Ya walaupun emang ada bekas sidik jari ya. Kalian bisa lihat di sini. Oke, cuman memang secara tidak terlalu fingerprint magnet, jadi tidak terlalu kotor banget lah gitu. Dan secara pemasangan dia juga cukup gampang dan juga dia tidak ada bubble-bubble yang tersisa seperti yang hydrogel tadi. Sekarang kita lanjut untuk ke anti gores yang berikutnya. Oke, untuk anti gores berikutnya ini juga masih flex glass ya. Kalian bisa lihat ini, cuman ini yang versi matte-nya. Jadi nanti kalau ini layarnya yang glossy, ini layarnya yang matte.
Nah, kalian bisa lihat ya, ini sama-sama flex glass. Seperti biasa akan saya pasang terlebih dahulu. Oke, ini dia untuk yang flex glass ya. Secara pemasangan itu sama persis ya dengan yang sebelumnya dengan si yang flex glass biasa. Oke, ini bisa kelihatan ya dari kamera, dia ini bentuknya matte, jadi feel-nya matte gitu dan tidak reflektif cahaya. Kalian bisa lihat ya, tidak ada pantulan kamera saya sedang merekam di sini. Dan untuk ketahanannya kalian bisa lihat juga ini sama ya, tahan banget terhadap goresan. Jadi aman dan tentunya ya tahan juga terhadap retak-retak gitu. Jadi nggak bakal ada retak-retak lah istilahnya. Nah, ini untuk tahan goresan aman banget. Viewing angle kalian bisa lihat ya, ini bakal saya nyalain. Ini viewing angle tidak berubah sama sekali. Kalian bisa lihat di sini, mau dari sisi kanan, dari bawah ya kalian bisa lihat, terus dari kiri kanan itu tidak merubah sama sekali. Dan juga untuk performa fingerprint readernya kita bakal coba ya. Nah, untuk performa fingerprint readernya juga masih cepat. Ini yang punya tangan basah, tangan gampang berminyak, tangan gampang basah gitu ya. Ini enak banget pakai ini karena feeling dari swipe-nya itu licin. Kalian bisa lihat ya, enak, licin, dan juga tentunya tidak ada sidik jari sama sekali. Nah, kalau misalnya tangan pun berminyak, ya dia banter-banter kayak gini doang nih. Kalian bisa lihat ya, banter-banter kotor dikit aja, tapi ini tinggal dilap aja. Dan sisa-sisa sidik jari kita yang lain tuh tidak akan nempel. Ini cocok buat orang yang tangannya basah, tangannya suka berminyak, ini tuh cocok banget. Oke, kita lanjut ya untuk produk berikutnya. Ini ada dua produk anti-spy ya, tapi yang satunya adalah anti-spy yang hydrogel dan satunya lagi yang anti-spy biasa. Saya bakal cobain terlebih dahulu dari anti-spy yang hydrogel. Oke, ini untuk berikutnya adalah yang hydrogel yang versi anti-spy dan dia di sini seperti yang kalian bisa lihat untuk permukaannya dia matte juga ya. Cuman bedanya di sini agak sedikit lebih keset ya dibandingkan dengan yang tadi. Ini agak sedikit lebih keset. Ya, kalian bisa lihat dan viewing angle-nya bakal kita lihat ya. Untuk viewing angle-nya, nah dari sisi sini hilang, ini aman. Dari sisi sini hilang lagi, kalian bisa lihat. Dan untuk performa fingerprint readernya itu, nah untuk performa fingerprint readernya ini agak ada sedikit pengaruh ya. Ya wajar karena memang kalau setahu saya fingerprint in display itu akan sedikit terganggu jika menggunakan yang anti-spy. Jadi menurut saya ini lebih cocok untuk yang menggunakan smartphone yang masih menggunakan fingerprint reader yang di sisi kanan atau di sisi belakang. Jadi untuk yang di depan agak sedikit ada pengaruh terhadap fingerprint in display-nya. Nah, itu bisa sih sebenarnya, cuman emang butuh beberapa kali percobaan. Nah, ini gagal lagi. Ya, jadi itulah kekurangannya. Dan sebenarnya untuk tipe anti-spy ini udah dikonfirmasi sama Vonomy di iklan yang ada di toko mereka. Jadi sebelum order sih kalian bisa cek aja dulu dan mungkin ya ini bisa juga kalian pakai untuk smartphone yang in display fingerprint. Kalian pengen pakai tetap ya. Cuman untuk bukanya bisa langsung gunakan face unlock aja. Untuk daya tahan terhadap goresnya ini harusnya lebih kurang sama ya dengan hydrogel sebelumnya. Oh, ternyata tidak. Ini untuk daya tahan terhadap goresnya lebih oke dibandingkan dengan hydrogel yang versi biasa tadi. Di sini tidak sama sekali terlihat ada goresan, sangat mantap ya. Ya, mantap ini, tahan banget terhadap goresan dan cocok buat kalian yang pengen privasinya itu terjaga ketika di angkutan umum, tidak bisa dilihat oleh orang di sisi kanan dan sisi kiri. Lanjut untuk yang terakhir, ini adalah versi anti-spy yang terakhir yang berbeda ya dibandingkan dengan yang hydrogel. Ini bakal saya pasang terlebih dahulu. Nah, ini seperti yang terlihat ya, dia anti-spy dan juga ada tulisan 9H. Jadi untuk kekerasannya, tingkat kekerasannya itu sama seperti tempered glass, tapi tidak pecah. Nah, untuk pemasangannya juga dia langsung tidak ada menyisakan bubble-bubble dan ini tuh langsung bersih. Untuk feel permukaannya ini lumayan keset ya. Tapi jelas ini tidak akan meninggalkan sidik jari. Ya, ini cakep ya, tidak akan meninggalkan sidik jari. Cuman memang agak sedikit keset aja. Nah, untuk viewing angle-nya kalian bisa lihat ini dari depan, dari sisi samping. Ya, kalian bisa lihat. Dari sisi bawah tidak terlihat, dari sisi atas. Dari sisi atas masih sedikit terlihat ya. Dari sisi bawah juga sedikit terlihat. Cuman kalau dari sisi kanan kiri ini jelas tidak akan terlihat. Oke, seperti itu. Dan kemudian untuk fingerprint readernya bakal kita cobain. Gagal.
Ya, jadi untuk fingerprint readernya ini udah saya cobain. Ada beberapa kali gagal, jadi bisa saya simpulkan ini lebih cocok untuk smartphone yang fingerprint readernya ada di samping, di belakang, atau mungkin iPhone yang tidak menggunakan fingerprint reader di dalam layar. Untuk kekuatan terhadap goresan, ini jelas sangat aman karena kan dia tadi udah tertulis 9H. Ini saya gesek-gesek kayak gini, tidak menyisakan sama sekali bekas goresan. Mantap. Nah, itu dia tadi jadi kelima ya anti gores dari Phoneme. Dan manakah yang paling oke buat saya? Yang paling oke buat saya adalah tipe yang ini, Flex Glass yang versi clear karena dia kuat ya. Ini paling oke menurut saya karena dia kuat, terus juga secara viewing angle dia tetap clear, jernih gitu ya, dan juga secara fingerprint reader dia cocok untuk smartphone yang menggunakan in-display fingerprint reader. Dan ya udah ya segini dulu aja video untuk kali ini, bagaimana saya memilih anti gores yang paling tepat untuk smartphone saya. Dan kalau kalian mau beli produk-produk dari Phoneme, kalian bisa cek aja link yang ada di kolom deskripsi di bawah. Segini dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton, silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan pamit sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.